Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tidak terasa kini kita sudah berada di penghujung bulan Agustus ini. Itu menandakan bahwa betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan awali ibadah pada pagi hari ini dengan memujikan besar setiamu. Ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Dari
Nats pembimbing ibadah Mazmur 99 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tentu percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menopang hidup kita hari lepas hari. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita pujikan bersama, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu
Ibu dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita aminkan pujian ini bahwa kita memiliki Allah yang sanggup menolong kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan kita. Hari ini kita akan sehati menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Dia sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, seraya menengadahkan hati dan jiwa kami, mata iman kami hanya tertuju kepada Engkau, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang mengasihi kami dalam setiap pergumulan kami. Tuhan akan menyatakan kasih dan pertolongan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini, dalam kesempatan yang istimewa yang Tuhan karuniakan untuk kami beribadah bersama-sama di rumah Tuhan pada pagi ini, kami membawa dalam doa kami Tuhan, untuk seluruh jemaat kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring dalam kelemahan tubuh mereka di tempat tidur mereka, di rumah maupun di rumah sakit. Dari rumah Tuhan ini Tuhan, kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang saat ini merindukan jamahan dan kesembuhan dari Tuhan, biarlah tangan Tuhan terulur ke atas mereka, menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Pada saat ini kami juga membawa pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami saat ini hidup di dalam kecemasan oleh karena situasi pandemi, oleh karena berita-berita yang kami dengar, yang kami saksikan, semuanya menunjukkan situasi yang belum membaik. Sebagai manusia yang lemah, kami sering takut menghadapi situasi ini. Tetapi Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena kami memiliki iman dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sanggup menolong kami. Oleh karena itu kami juga berdoa agar Tuhan menolong setiap kami, memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, satu-satunya yang kami yakini, yang kami percayai sanggup menolong kami. Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami. Tuhan bebaskan kami dari segala pergumulan batin, pergulatan hidup ini Tuhan. Kami membawa dalam doa kami untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul akan pekerjaan, yang bergumul akan hadirnya momongan di dalam rumah tangga, yang bergumul dalam rupa-rupa persoalan rumah tangga, keluarga. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong. Bapa di sorga, kami juga berdoa agar di dalam pertumbuhan iman kami, Tuhan senantiasa ikut campur tangan, memakai setiap peristiwa hidup untuk membentuk kami, membentuk iman kami untuk lebih tangguh, lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan dalam minggu yang lalu. Biarlah kasih karunia, anugerah damai sejahtera Tuhan turun atas mereka, memberkati mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk menanggulangi pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan ikut campur tangan. Dan secara khusus kami mendoakan untuk vaksin yang saat ini tengah dilakukan uji coba. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong agar apa yang menjadi kerinduan kami, agar apa yang sudah didengung-dengungkan kepada kami, vaksin ini akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, akan didistribusikan secara massal kepada masyarakat pada awal tahun depan. Ini dapat terwujud oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kiranya Engkau menolong agar melalui vaksin ini nanti kami semua terbebas dari ketakutan, dari kecemasan dan dapat hidup normal kembali.
Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami yang senantiasa bergumul dan berusaha untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi, untuk tidak mengalami resesi ekonomi. Kiranya Tuhan membantu Bapak Presiden kami dan semua pembantu-pembantu Presiden, semua mereka yang berwenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi di negara kami. Taruh hikmat di dalam hati mereka, agar mereka dapat membawa situasi ekonomi yang baik di tengah-tengah pandemi di negara kami ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk Kabupaten Pati. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga dan melindungi. Tuhan memberkati pemerintahan di Kabupaten Pati, mulai dari Bapak Bupati sampai pejabat-pejabat, bahkan di pelosok Kabupaten Pati ini. Agar mereka dapat menyelenggarakan satu pemerintahan yang baik, yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat di Kabupaten Pati dapat hidup dengan aman dan damai sejahtera. Kami mendoakan untuk kami semua Tuhan, Jemaat GKMI Pati ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, agar kami dilindungi, agar kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari virus COVID-19 ini Tuhan. Hindarkan kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kasih dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami selalu sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang pagi ini kami sudah bawa kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Terima persembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami. Terimalah, kami panjatkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penolong kami. Amin. Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Michael Salim dengan tema ketenangan di dalam Tuhan. Biarlah hati kita selalu tenang dalam tangan Tuhan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Dan kita percaya bahwa Tuhan menjagai hidup kita dengan kebaikan Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Pujian, tiang awan, tiang api akan menghantar kita menyambut pemberitaan firman Tuhan.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah saatnya bagi Engkau berbicara kepada kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami dapat duduk dengan tenang, duduk dengan diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan hati kami setiap taburan firman Tuhan pagi ini. Sehingga kami percaya firman Tuhan ini akan memberikan kepada kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang akan mendasari pemberitaan sabda firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Mazmur. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat 9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini demikian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagai berita yang mencemaskan masih berseliweran di sekitar kita. Memasuki bulan ke-7 pandemi, keadaan masih begitu-begitu saja. Angka penderita COVID-19 yang terus bertambah, kondisi ekonomi yang akan memasuki masa resesi. Kemudian kita membaca jumlah atau angka pengangguran juga semakin meningkat. Banyak bisnis yang ada di negara kita tersendat. Dunia pendidikan juga dengan berbagai masalah pendidikan jarak jauh yang kompleks. Keluarga-keluarga juga demikian, Bapak Ibu. Banyak keluarga-keluarga yang stres dengan situasi yang serba terbatas. Banyak keluarga-keluarga yang sudah mulai jenuh dengan situasi ini. Nah, semua situasi itu tentu menimbulkan kecemasan di dalam hati kita. Kendati kita juga tahu bahwa usaha pemerintah untuk terus menanggulangi pandemi ini begitu keras, Bapak Ibu. Begitu sungguh-sungguh dan tidak main-main. Menyiapkan berbagai strategi ekonomi yang sedemikian taktis. Namun tetap saja Bapak Ibu, yang namanya manusia kadang-kadang atau bahkan sering kita merasa ketar-ketir juga. Kita tidak tenang atau kita belum tenang juga untuk menjalani hari-hari di depan. Nah, di dalam situasi yang seperti itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentu kita membutuhkan pegangan, betul ya? Kita membutuhkan pegangan, sesuatu yang dapat kita andalkan. Toh kita tentunya tidak akan diam-diam saja menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Kita juga tidak bisa membiarkan diri kita dikepung oleh kekhawatiran yang pada akhirnya akan bisa merusak mental dan membahayakan kesehatan kita. Kita sendiri Bapak Ibu yang harus mengkondisikan mental kita, memanage pikiran kita, perasaan kita, hati kita, emosi kita sedemikian rupa sehingga kita dapat tenang menghadapi situasi ini. Siapapun kita Bapak Ibu sepakat bahwa krisis itu hanya dapat dihadapi dengan ketenangan dan ketangguhan. Amin Bapak Ibu. Krisis hanya dapat dihadapi dengan ketenangan dan ketangguhan.
Nah, syair Mazmur pasal 62 yang kita baca tadi, dimulai dari ayat 6 di sana jelas menunjukkan bagaimana ketenangan itu, Bapak Ibu. Ketenangan itu menjadi sumber ketangguhan dari Daud. Kita membaca tadi ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jelas bahwa sumber ketenangan Daud itu ada hanya pada Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan ketenangan kepada Daud. Mengapa Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan? Mengapa sumber ketenangan dalam diri Daud bukan kekuatannya, bukan strategi yang selama ini dibuatnya begitu super, bukan kekayaannya, bukan pasukannya, bukan strategi dan kecerdasannya, bukan keluarganya, bukan sahabat-sahabatnya, tetapi Allah. Mengapa? Kan pertanyaannya itu. Mengapa hanya pada Allah? Ada beberapa hal Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama-tama, karena Daud sudah membuktikan Bapak Ibu, bahwa kasih setia Allah itu dapat diandalkan. Kasih setia Allah dapat diandalkan. Selama masa hidup Daud, Bapak Ibu, Daud mengalami beberapa masa krisis kehidupan yang up and down. Dan disitulah, dalam situasi itulah, sebenarnya Daud dapat melihat dan mengalami sendiri kasih setia Allah. Bahkan Bapak Ibu, kasih setia Allah itu bukan hanya dirasakan oleh Daud secara pribadi, tetapi juga dalam sejarah hidup bangsanya. Jauh sebelum Daud, Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, nenek moyang Daud 40 tahun di padang gurun telah terlebih dahulu membuktikan kasih setia Allah. Bahwa kasih setia Allah itu dapat diandalkan dalam rupa-rupa krisis kehidupan. Nah, dari bukti sejarah Bapak Ibu, dari jejak kasih setia Allah itu, dari kesaksian umat dari zaman ke zaman, semuanya itu mendatangkan keyakinan di hati bahwa Allah itu sungguh luar biasa dalam hal kasih setia. Bahwa Allah itu dapat diandalkan kasih setianya. Bahwa Allah selalu turun tangan, ikut campur tangan dalam setiap pergumulan dan persoalan umat. Bahwa Allah turut serta dalam setiap perjuangan umat menyelamatkan umat. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, Daud dengan satu keyakinan dapat bermazmur, hanya pada Allah saja aku tenang. Sungguh ini pernyataan iman bahwa Daud dalam hidupnya dia tidak pernah mengandalkan yang lain-lain sebagai sumber ketenangan hidupnya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, upayanya, strateginya, modal kehidupannya, kekuatannya, kekuasaannya. Dia tidak mengandalkan itu semua. Itu semua hanya sebagai alat belaka. Itu semua hanya sarana belaka bagi Daud. Tetapi jauh melampaui itu semua Bapak Ibu. Di atas semuanya itu, kasih setia Allah itulah yang sungguh-sungguh dapat memberikan ketenangan. Jadi katakan dalam hati kita, hanya kasih setia Allah yang dapat memberikan ketenangan padaku. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengatakan di dalam ayat 7 dan dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Allah tempat perlindungan bagi Daud seperti gunung-gunung batu, seperti bukit-bukit batu. Allah melindungi Daud daripada musuh-musuhnya. Daud mengalami sendiri Bapak Ibu, bagaimana kekuatan diri, dukungan orang-orang, harta benda yang dia miliki, bahkan kekuasaan itu begitu rapuh ketika berhadapan dengan krisis-krisis yang berat dalam hidup ini.
Semuanya itu hanya bersifat temporary saja. Semuanya itu hanya bersifat sementara saja dan tidak sepenuhnya menjadi andalan. Dan bahkan Bapak Ibu, justru ya, semua itu teramat sering menjadi sumber krisis dalam hidup. Ketika Daud mengandalkan semuanya itu, maka dengan sendirinya dia akan jatuh. Tetapi ketika dia mengandalkan Allah, Bapak Ibu, sebaliknya yang terjadi. Ketika dia mengandalkan Allah, maka dengan cara yang tidak terduga, Allah melindungi dia, Allah menyelamatkan dia. Ada banyak contoh yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca kitab Mazmur ini, bagaimana ketika dia menjaga kawanan domba di padang gurun, ketika dia berhadapan dengan Goliat, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya, yang dalam perhitungan manusia, dalam situasi seperti itu, maka Daud pasti akan celaka. Betul? Daud pasti akan celaka. Namun dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud aman, Daud selamat. Daud belajar dalam hal ini, Bapak Ibu, dan kita juga harus belajar bahwa bukan besarnya krisis yang menentukan, tetapi perlindungan Allah yang menyelamatkan. Katakan dalam hati kita, bukan krisis, bukan besarnya krisis yang menentukan, tetapi perlindungan Allah yang menyelamatkanku. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Oh, ternyata dalam pergumulan hidupnya, Daud itu selalu mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Mencurahkan isi hatinya. Dia mengatakan apa yang jadi pergumulannya itu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam percakapan pastoral atau di dalam konseling pastoral maupun di dalam pendekatan psikologi, ya, dalam dinamika kehidupan yang namanya mencurahkan isi hati, ya, mencurahkan isi hati itu adalah satu langkah penting. Jadi kalau kita konsultasi, konseling, lalu jemaat mencurahkan isi, itu sesuatu yang penting di dalam proses itu. Mencurahkan isi hati. Mencurahkan isi hati itu adalah langkah awal. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan. Makanya kita sering mengatakan, tidak apa-apa, ngomong aja. Ceritakan semuanya. Ceritakan semuanya. Biar apa? Biar mendapatkan ketenangan. Nah, apalagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Allah yang menjadi tempat kita mencurahkan hati. Mari Bapak Ibu, ya, dalam setiap pergumulan kita mengawali dengan percakapan kita dengan Tuhan Allah. Kita sampaikan isi hati kita kepada Allah. Mulailah dengan langkah-langkah berikut. Mulailah dengan trust. Kita percaya. Kita percaya kepada Allah. Percaya penuh bahwa Allah mendengarkan curahan hati kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, mari kita buka diri kita dalam kejujuran. Karena memang sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Katakan sejujurnya di hadapan Allah. Lalu berlanjut dengan keberanian diri kita untuk mengakui di hadapan Allah kelemahan kita. Kita bawa kecemasan kita. Kita bawa kegagalan kita. Kita bawa dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan terakhir Bapak Ibu, buka hati. Lapangkan hati kita untuk kita mendengar dan mengikuti kehendak Allah. Itulah yang kita lakukan. Ini langkah-langkahnya. Dan itulah Bapak Ibu yang dilakukan oleh Daud. Itulah curahan hati Daud selama dia berada di dalam masa krisis. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa Daud mendapatkan ketenangan. Ya, inner peace di dalam hatinya, ya, ketenangan di dalam hatinya. Dia terlepas dari kecemasan. Kendati firman Tuhan mengatakan dia saat itu sedang dilanda krisis. Karena Daud berpegang kepada kasih Allah.
Karena Daud menjadikan Allah itu pelindung dalam hidupnya, seperti gunung batu, seperti bukit-bukit batu. Dan karena Daud senantiasa mencurahkan isi hatinya sehingga dia mendapatkan kekuatan. Ini tiga hal yang membuat Daud ini tangguh menghadapi hidup ini. Oleh karena itu mari kita belajar dari pengalaman Daud ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita dilemahkan oleh apapun di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jangan sampai kita dilemahkan oleh semua itu. Mau 7 bulan kek, mau 10 bulan kek, mau 1 tahun kek, mau lebih dari 1 tahun. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan dapat melewati. Amin Bapak Ibu. Allah itu kasih setia Bapak Ibu. Allah itu pelindung kita. Allah itu tempat curhatan hati kita. Dia penyelamat kita. Allah itu maha mendengar Bapak Ibu. Dia mendengar semua curahan hati kita. Dan yang paling penting, kita akan dituntunnya bertahan. Sehingga kita dapat keluar dari krisis. Sebagaimana syair dalam ayat 7 bagian akhir. Daud mengatakan, aku tidak akan goyah. Katakan itu dalam hati kita. Aku tidak akan goyah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami sudah selesai memberitakannya dan mendengarkannya. Kami mohon Roh Kudus terus bekerja agar firman Tuhan itu berkumandang selalu di dalam hati kami. Dan dari hati kami ini dapat terpancar dalam kehidupan kami. Bahwa dalam hidup ini Tuhan, kami hanya akan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kami, perlindungan kami, tempat di mana kami mencurahkan isi hati kami untuk mendapatkan ketenangan batin menjalani kehidupan yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, seperti sabda firman Tuhan yang telah bersama kita dengarkan, mari bersama-sama kita meneladani Daud yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber ketenangan. Sebab kasih setia Allah dapat diandalkan dalam rupa-rupa krisis yang kita alami. Banyak hal tak kita pahami dalam masa menjelang, tetapi terang bagi kita bahwa tangan Tuhan yang pegang. Pujian Tuhan yang pegang akan menjadi pujian tanggapan firman Tuhan pada pagi hari ini, serta menjadi pujian pamungkas kita pada ibadah pada pagi hari ini. Mari kita pujikan Tuhan yang pegang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari bersama-sama dengan semua umat di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan kepadamu. Dan kiranya Roh Kudus menjaga, menyertai dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.